Assalamualaikum semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi trigonometri dari matematika wajib. Selamat menikmati. Presentasi kali ini akan disampaikan oleh Namaku Novian Adi Kusuma, absen 24. Halo, namaku Seni Agnesia Putri, nomor absen 34. Halo, namaku Vidita Aulia, absen 35. Halo, nama saya Yuka Lejiana, absen 36. Trigonometri pasti ada satuan ukuran sudut. Salah satunya besar sudut. Besar sudut yaitu bagian yang dibentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan. Dalam gambar, sinar garis tersebut dinamakan kaki sudut dan titik potongnya disebut dengan titik sudut. Dijelaskan pula, besar sudut diukur dengan beberapa satuan. Satuan yang dimaksud adalah satuan yang digunakan untuk menjelaskan besar sudut yaitu derajat dengan simbol derajat dan radian dengan kalimat rad. Selanjutnya pula, satuan derajat. Satuan derajat pada sebuah lingkaran, satu putaran penuh besarnya 360 derajat dan satu derajat didefinisikan sebagai besar sudut pusat yang dibentuk oleh busur lingkaran sebesar 1/360 kali putaran. Pada gambar tersebut dapat didefinisikan. Setelah itu, ada satuan radian. Dalam satu radian didefinisikan sebagai besar sudut pusat yang dibentuk oleh busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran dengan besar 1 radian. Pada gambar ada satu potongan radian dalam sebuah lingkaran dan terdapat pula potongan 1 radian. Ada pula hubungan antara satuan derajat dengan radian. Dalam kajian geometris, sudut merupakan hasil perputaran atau rotasi sinar garis dengan titik pusat tertentu dari sisi awal hingga ke sisi akhir. Pada sudut bertanda positif, jika OA diputar berlawanan arah jarum jam, maka akan berbentuk sudut positif. Sedangkan untuk sudut bertanda negatif, jika OA diputar searah jarum jam, maka akan berbentuk negatif. Sebuah sudut dapat digambarkan pada bidang koordinat. Sudut selalu dihitung dari sumbu X positif yang diukur berlawanan arah jarum jam di titik 0 sebagai pusat putaran. 1 derajat dapat disamakan dengan 60 menit atau 1 derajat sama dengan 60 detik dan 1 derajat dapat dihitung sebagai 3600 detik.
Ini adalah beberapa latihan soal yang dapat dikerjakan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Perbandingan segitiga siku-siku dalam trigonometri. Sinus alfa, sin demi, depan dibagi miring atau A per B. Kosinus alfa, cos sami, samping dibagi miring atau C per B. Tangen alfa sama dengan tan desa atau depan dibagi samping sama dengan A per C. Identitas kebalikan. Sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa. Cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Tan alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Identitas perbandingan. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Kotan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Ini adalah 2 latihan soal yang dapat dikerjakan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Selanjutnya adalah perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa diperoleh tabel trigonometri. Tabel trigonometri sudut istimewa adalah sudut tertentu yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat dicari tanpa memakai perhitungan. Sudut istimewa terdiri dari sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Secara umum, untuk satu kali putaran, lingkaran kuadrat dibagi menjadi 4, yaitu kuadran 1 dengan sudut 0 derajat sampai 90 derajat, kuadran 2 dengan sudut 90 derajat sampai 180 derajat, kuadran 3 dengan sudut 180 derajat sampai 270 derajat, kemudian kuadran 4 dengan sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Perbandingan trigonometri sudut berelasi merupakan perluasan dari definisi dasar trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang hanya memenuhi untuk sudut kuadran 1 atau sudut lancip 0 sampai 90 derajat. Dengan menggunakan sudut-sudut relasi, kita dapat menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut pada kuadran lainnya, bahkan untuk sudut yang lebih dari 360 derajat, termasuk juga sudut-sudut negatif. Sudut relasi kuadran 1. Untuk setiap alfa lancip, maka 90 derajat min alfa akan menghasilkan sudut-sudut kuadran 1. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat min alfa sama dengan cos alfa, cos 90 derajat min alfa sama dengan sin alfa, tan 90 derajat min alfa sama dengan cot alfa. Sek 90 derajat min alfa sama dengan cosek alfa, cosek 90 derajat min alfa sama dengan sekan alfa. Sudut relasi kuadran 2. Untuk setiap alfa lancip, maka 90 derajat plus alfa dan 180 derajat min alfa akan menghasilkan sudut-sudut kuadran 2. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat plus alfa sama dengan cos alfa, cos 90 derajat plus alfa sama dengan negatif sin alfa, tan 90 derajat plus alfa sama dengan negatif cot alfa. Sin 180 derajat min alfa sama dengan sin alfa, cos 180 derajat min alfa sama dengan negatif cos alfa, tan 180 derajat min alfa sama dengan negatif tan alfa. Sudut relasi kuadran 3. Untuk setiap alfa lancip, maka 180 derajat plus alfa dan 270 derajat min alfa akan menghasilkan sudut kuadran 3. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Sin 180 derajat plus alfa sama dengan negatif sin alfa, cos 180 derajat plus alfa sama dengan negatif cos alfa, tan 180 derajat plus alfa sama dengan tan alfa. Sin 270 derajat negatif alfa sama dengan negatif cos alfa, cos 270 derajat min alfa sama dengan negatif sin alfa, tan 270 derajat min alfa sama dengan cot alfa.
Sudut relasi kuadran 4. Untuk setiap alfa lancip, maka 270 derajat plus alfa dan 360 derajat min alfa akan menghasilkan sudut kuadran 4. Dalam trigonometri tersebut, sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Sin 270 plus alfa sama dengan negatif cos alfa, cos 270 derajat plus alfa sama dengan sin alfa, tan 270 derajat plus alfa sama dengan negatif cot alfa. Sin 360 derajat min alfa sama dengan negatif sin alfa, cos 360 derajat min alfa sama dengan cos alfa, tan 360 derajat min alfa sama dengan negatif tan alfa. Jika kita perhatikan, rumus-rumus tersebut memiliki pola yang hampir sama. Oleh karena itu, sangatlah tidak bijak jika kita harus menghafalkannya satu persatu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu sudut relasi yang digunakan dan tanda untuk tiap-tiap kuadrannya. Untuk relasi 90 derajat plus minus alfa atau 270 derajat plus minus alfa, maka sin, cos, sin, tan, cot. Untuk relasi 180 derajat plus min alfa atau 360 derajat plus minus alfa, maka sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, tan sama dengan tan. Tanda untuk masing-masing kuadran 1 0 sampai 90 derajat semuanya positif, kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat sinus positif, kuadran 3 180 derajat sampai 270 derajat tangen positif, kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat kosinus positif. Ini adalah latihan soal. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Identitas Pythagoras. Di sini kami memiliki segitiga siku-siku. Dari gambar diperoleh jumlah kuadran sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring sama dengan y kuadrat plus x kuadrat sama dengan r kuadrat. Dari persamaan di atas diperoleh identitas Pythagoras, yaitu sin kuadrat a plus cos kuadrat a sama dengan 1. 1 plus tan kuadrat a sama dengan sekan kuadrat a. 1 plus kotan kuadrat a sama dengan kosekan kuadrat a. Pembuktian identitas Pythagoras. A. Ubah semua fungsi trigonometri ke bentuk sinus dan kosinus. B. Sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Dalam penyederhanaan dapat menggunakan strategi 1. Samakan penyebut. 2. Kaitkan satu bentuk trigonometri dengan 1. Misal, sin A per sin A sama dengan 1. 3. Tambahkan 0 pada suatu bentuk trigonometri. Misal, cos A min cos A, maka hasilnya 0. Sekian dari saya, sampai jumpa di materi berikutnya. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur sisi atau sudut yang lain dalam segitiga. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Unsur yang diketahui: A sisi S sudut SD, B sudut SD, sisi S sudut SD, C sisi S sudut SD. Kemudian aturan kosinus: A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 plus C pangkat 2 dikurang 2BC cos A. Kemudian B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus C pangkat 2 dikurang 2AC cos B. Dan yang terakhir, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 dikurang 2AB cos C. Digunakan untuk menentukan unsur segitiga sisi sudut jika A sisi S sudut SD, sisi S, B sisi S, sisi S, sisi S.
Menentukan luas segitiga jika diketahui A. Dua sisi satu sudut, luas segitiga BC sama dengan setengah BC sin A, luas segitiga BC sama dengan setengah AC sin B, luas segitiga BC sama dengan setengah AB sin C. Kemudian B. Dua sudut satu sisi, luas segitiga BC sama dengan A pangkat 2 sin B kali sin C per 2 sin A, luas segitiga BC sama dengan B pangkat 2 sin A kali sin B per 2 sin B, luas segitiga BC sama dengan C pangkat 2 sin A kali sin B per sin C. Yang C, pancing ketiga sisinya, luas segitiga BC sama dengan akar S, S min A, S min B, S min C, dengan S sama dengan setengah A plus B plus C sama dengan setengah keliling segitiga. Jika ada kurangnya mohon maaf dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan. Wassalamualaikum.